F. Mitologi Cina kuno. Mitologi Cina kuno adalah kumpulan sejarah, cerita rakyat, dan kepercayaan yang diturunkan secara turun-temurun dalam tradisi bangsa Cina. Mitologi ini kemudian berkembang menjadi kepercayaan tradisional Tionghoa setelah mendapat pengaruh dari Taoisme, agama Buddha, dan ajaran Konfusius. Mitologi Cina kuno sudah ada sejak tahun 1200 sebelum Masehi, dan selama ribuan tahun telah memengaruhi dan memberi warna bagi budaya dan peradaban bangsa Cina hingga sekarang. Mitos penciptaan dalam mitologi Cina kuno dikenal dalam cerita Pangu membelah langit dan bumi. Pangu adalah hasil perpaduan yin dan yang kelak akan menciptakan alam semesta. Pangu terlahir di dunia yang berbentuk seperti telur. Setelah 18.000 tahun, Pangu kemudian membelah dunianya. Bagian atas kemudian berubah menjadi langit dan bagian bawahnya berubah menjadi bumi. Untuk mencegah kedua bagian itu menyatu, Pangu menahan keduanya menggunakan tubuhnya. Setiap hari Pangu bertambah tinggi sekitar 2 meter dan langit bumi juga semakin bertambah jauh jaraknya. Setelah meninggal, kepala dan tubuhnya berubah menjadi pegunungan. Napasnya menjadi awan, ototnya menjadi tanah, dan bulu badannya menjadi berbagai jenis tanaman. Pada saat dunia sudah tercipta, seorang dewi bernama Nuwa datang. Karena merasa dunia masih sepi, ia kemudian menciptakan manusia dari tanah liat di sebuah pinggiran Sungai Kuning. Tapi versi lain mengatakan bahwa Nuwa dan Fuxi adalah dua manusia pertama yang ada di dunia, dan semua manusia yang lain adalah keturunan dari mereka. Ada juga kisah tentang Dewa Gonggong yang berbentuk ular naga yang memberontak menyerang Dewa Zurong. Gonggong kalah dan membenturkan kepalanya ke gunung Buzhou sehingga membuat langit bocor. Nuwa merasa khawatir dengan keselamatan umat manusia dan melebur batu 5 warna untuk menambah langit yang bocor tersebut. Ada juga kisah tentang Yu Yang Agung yang ditugaskan untuk mengatasi banjir besar di Tiongkok. Akhirnya, Yu Yang Agung berhasil mengatasi banjir tersebut dengan cara mengatur aliran air dengan cara membaginya menjadi 9 aliran yang mengalir ke lautan. Ada juga mitos tentang 3 maharaja dan 5 kaisar yang adalah pemimpin pertama dalam mitologi Tiongkok. Tiga maharaja adalah Fuxi, Shenong, dan Kaisar Kuning yang merupakan manusia setengah dewa yang mengajarkan manusia bercocok tanam, memancing, obat-obatan, dan keahlian lainnya. Sedangkan 5 kaisar adalah Shao Hao, Yuanshu, Ku, Yao, dan Shun. Ada juga Yu Huang yang mengatur kerajaan langit dan neraka yang memiliki sistem seperti pemerintahan di dunia manusia dengan banyak dewa-dewi, bidadari, dan makhluk halus lainnya. Kisah perjalanan ke barat, Sun Wukong, kisah 8 dewa, dan legenda siluman ular putih adalah sebagian dari kisah dalam mitologi Cina yang cukup populer. Dalam mitologi Cina kuno juga dikenal adanya banyak makhluk mistis yang mencakup setan, siluman, monster, rubah ekor 9, naga, kilin, serta jenis-jenis makhluk mistis lainnya. Naga adalah salah satu makhluk mitos yang paling penting dalam mitologi Cina dan dianggap sebagai makhluk yang paling kuat serta pengendali semua perairan. Mereka diyakini mampu menciptakan awan dengan nafas mereka. Naga melambangkan anugerah, kesaktian, kekayaan, dan kekuatan besar dan sangat mendukung para pahlawan dan dewa-dewa. Orang Cina kadang-kadang juga menggunakan istilah keturunan naga sebagai tanda identitas etnik mereka. Selain itu, tempat peribadatan orang Cina selalu memiliki ornamen beberapa patung, ukiran, ataupun lukisan naga. Adapun dewa-dewa lain yang ada dalam mitologi Cina kuno antara lain Di Zhang, yaitu penguasa 10 alam neraka,
Kemudian 4 raja langit, yaitu penjaga dan penguasa 4 kerajaan langit. Kemudian Bao Sheng Daji, yaitu dewa obat. Kemudian Chang'e, yaitu dewi bulan. Kemudian Shiyu, yaitu raksasa yang berontak dan berperang melawan kaisar langit. Kemudian dewa penguasa kota. Kemudian Raja Naga. Kemudian Erlang Shen, yaitu dewa yang memiliki mata ketiga di tengah dahinya untuk melihat kebenaran. Kemudian Gonggong, yaitu dewa laut yang menyerupai ular atau naga. Kemudian Guan Yu, yaitu dewa persaudaraan, kekuatan militer, dan perang. Kemudian Jumsung, yaitu dewa tidur dan mimpi. Kemudian Lei Gong, yaitu dewa guntur. Kemudian Matsu, dewa laut. Kemudian Mengpo, dewa yang bertanggung jawab untuk membuat jiwa-jiwa yang berinkarnasi melupakan kehidupan sebelumnya. Dan Tu Digong, dewa kekayaan. Wen Changwang, dewa sastra dan budaya. Wong Taixin, dewa yang memiliki kekuatan penyembuhan. Shihe, dewi matahari. Zhao Jun, dewa dapur. Zhao Gongming, dewa kemakmuran. Zhong Kui, penakluk para hantu dan makhluk jahat. Kemudian yang terakhir adalah Zhurong, yakni dewa api. G. Mitologi suku benua Amerika. Mitologi atau agama asli masyarakat adat Indian Amerika adalah sekumpulan mitos, kepercayaan, dan praktek spiritual suku-suku asli yang ada di benua Amerika. Mitos dan ritual tradisional suku-suku di Amerika dapat sangat bervariasi berdasarkan pada sejarah dan keyakinan suatu suku dan klan yang berbeda. Kepercayaan tradisional ini biasanya diturunkan dalam bentuk lisan berupa sejarah, cerita, alegori, dan prinsip-prinsip dengan cara tatap muka dalam suatu keluarga, individu, maupun para sekelompok orang. Banyak mitos dan cerita spiritual dalam mitologi suku Amerika yang berpusat pada alam dan kaya dengan simbolisme musim, cuaca, tanaman, hewan, tanah, air, langit, dan api. Tema dari mitos ini seringkali berupa prinsip untuk hidup harmonis dengan alam, keterhubungan dengan spirit atau roh yang maha besar dan universal, koneksi dengan bumi, narasi penciptaan dan kenangan kolektif akan sejarah nenek moyang, dan yang lainnya. Praktek ibadah tradisional suku-suku Amerika ini sering berupa pertemuan suku yang dilengkapi dengan tarian, irama, lagu, dan kondisi trans atau kesurupan. Suku-suku Indian di benua Amerika seperti suku Lakota juga percaya dengan adanya teori penciptaan yang mengatakan bahwa sebelum bumi diciptakan, dewa-dewa tinggal di surga, sementara manusia hidup di dunia bawah yang tidak mempunyai budaya. Para dewalah yang mengajarkan budaya pada manusia. Ada banyak sekali mitos, mitologi, dan agama adat yang berkembang dalam kebudayaan suku-suku asli yang ada di benua Amerika. Kami hanya akan mengulas 2 saja di antaranya, yaitu mitologi Aztec dan Inca. Aztec adalah peradaban suku Indian yang ada di benua Amerika Tengah, tepatnya di Meksiko bagian tengah, sedangkan Inca adalah suku asli yang ada di wilayah Peru. Suku Aztec banyak belajar dari suku Toltec tua. Kaum Aztec mempunyai mitos penciptaan yang menggambarkan dunia sebagai ciptaan dari dewa kembar, yaitu Tezcatlipoca dan Quetzalcoatl. Tezcatlipoca kehilangan kakinya dalam proses penciptaan dunia. Suku Aztec sendiri merasa bahwa mereka berasal dari Aztlan yang ada di wilayah utara. Sebagian kalangan mengaitkan kisah ini dengan legenda tentang Atlantis. Mereka kemudian mengembara ke Lago de Texcoco di Meksiko Tengah dengan dipandu oleh dewa Huitzilopochtli atau burung kolibri dari selatan. Burung legendaris itu pun juga terdapat dalam bendera Meksiko. Kaum Aztec kemudian membuat kota yang dikenal sebagai Tenochtitlan
Pada masa sekarang, tempat tersebut merupakan pusat dari kota Meksiko. Suku Aztec juga meyakini adanya 4 era sebelum adanya dunia yang sekarang, yang mana kesemuanya berakhir dengan malapetaka. Era kelima atau yang sekarang akan menjadi kekal disebabkan pengorbanan kepada dewa matahari. Mitos ini dikaitkan dengan kota tua Teotihuacan yang telah musnah ketika kaum Aztec tiba. Zaman kita, Nahui Olin, periode kelima atau penciptaan kelima, dimulai di kota kuno Teotihuacan. Menurut mitos ini, konon semua dewa berkumpul untuk mengorbankan diri mereka sendiri dalam upaya penciptaan era baru. Dewa yang terkuat, yakni Tecuciztecatl, seharusnya mengorbankan dirinya, tetapi kemudian dia mundur. Sebaliknya, dewa Nanahuatl yang paling lemah dari para dewa justru berani mengorbankan dirinya dan melompat ke dalam api. Akhirnya matahari mulai bergerak dan waktu pun dimulai. Malu melihat pengorbanan Nanahuatl, Tecuciztecatl juga melompat ke dalam api dan kemudian menjadi bulan. Suku Aztec mengenal banyak dewa-dewi, di antaranya adalah Tezcatlipoca, dewa pemeliharaan yang terlihat dan tak terlihat, penguasa alam, penguasa bintang, ada di mana-mana. Kemudian Tlaloc, yakni dewa hujan. Kemudian Chalchiuhtlicue, yakni dewa air, danau, sungai, laut, dan badai. Kemudian Xiuhtecuhtli, yakni dewa api. Kemudian Xipetotec, yakni dewa kekuatan, pelindung, perang, tanaman, penyakit, musim, berburu, perdagangan, dan penguasa musim semi. Kemudian dewa Quetzalcoatl, yakni dewa kebijaksanaan, hidup, pengetahuan, kesuburan, pelindung angin dan cahaya. Kemudian Ehecatl, yakni dewa angin. Kemudian Coyolxauhqui, yakni dewa bulan. Kemudian Tonatiuh, yakni dewa matahari. Kemudian Saint Zonmimixoa, yakni 400 dewa dari bintang utara. Kemudian Saint Zonhuitzahua, yakni 400 dewa dari bintang selatan. Kemudian Tlahuizcal Pantecuhtli, yakni dewa bintang pagi atau Venus. Kemudian Itzli, yakni dewa batu. Kemudian Mictlantecuhtli, yakni dewa dunia orang mati. Kemudian Tlazolteotl, yakni dewa nafsu. Kemudian Tepeyolotl, yakni dewa gunung. Kemudian Tlaltecuhtli, yakni dewa bumi. Kemudian Citlalicue, yakni dewi bintang Bima Sakti. Kemudian Tonaca Cihuatl, yakni dewi rezeki. Kemudian Cicomecoatl, yakni dewi pertanian. Dan Coatlicue, yakni dewi kesuburan, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Suku Aztec juga mengenal tempat-tempat yang mereka anggap sakral seperti Apanoayan, yakni tingkat pertama dari 9 tingkatan Mictlan. Kemudian Aztlan, dunia para pahlawan, dan Mictlan, dunia bawah atau dunia orang mati. Kemudian Tlalocan, surga asal, dan Tehuantepec, yakni bukit jaguar suci. Adapun mitologi suku Inca yang ada di Peru mengenal mitos tentang Manco Capac dan saudaranya Pachacamac yang merupakan anak-anak dari dewa matahari inti. Manco Capac juga dipuja sebagai dewa matahari dan api. Menurut legenda ini, Manco Capac dan saudara-saudaranya dikirim ke bumi oleh dewa matahari dan muncul dari gua Puma Orco di Pakarik Tampu dengan membawa pasukan emas yang disebut sebagai Tapak Yauri. Mereka diperintahkan untuk membuat kuil matahari untuk menghormati dewa matahari inti, ayah mereka.
Suku Inka juga mengenal banyak dewa yang diantaranya adalah Inti, adalah dewa matahari, sumber kehangatan dan cahaya serta pelindung rakyat. Inti dianggap sebagai dewa yang paling penting. Para pemimpin Inka diyakini sebagai keturunan dari dewa matahari. Kemudian Apu adalah dewa atau roh gunung. Kemudian Apokatekuil adalah dewa petir. Kemudian Katekuil adalah dewa guntur dan kilat. Kemudian Chaska adalah dewi fajar dan senja. Kemudian Chopacati adalah dewi danau. Kemudian Ekeko adalah dewa perapian dan kekayaan. Kemudian Kon adalah dewa hujan dan angin. Dia adalah anak dari Inti dan Mama Kuila. Mama Alpa adalah dewi kesuburan. Mama Kuaca adalah dewi laut dan ikan serta pelindung wanita. Mama Paca adalah istri Pacakamak, berwujud naga dan bertugas sebagai dewi kesuburan yang menguasai tanaman dan panen. Dia bisa menyebabkan gempa bumi. Pacakamak adalah dewa pencipta dewa bumi. Paryakaka adalah dewa badai hujan dan dewa pencipta. Paricia adalah dewa yang mengirimkan banjir besar untuk membunuh manusia yang durhaka. Supai adalah dewa kematian dan penguasa Ukupaca yang berupa ras para setan. Urkucilai adalah dewa yang mengawasi hewan. Kemudian Wirakuaca adalah dewa dari segala sesuatu. Suku Inka juga mengenal kisah tentang banjir besar yang juga ada dalam mitologi berbagai agama seperti agama Yahudi, Nasrani, Islam, Majusi, Hindu, serta dalam berbagai kisah rakyat di Cina, Jepang, Mesir, Eropa, Afrika, mitologi Asyur, mitologi Babilonia, mitologi epos Atrahasis, epos Ziusudra dari bangsa Sumeria, kisah tentang Utnapishtim dalam epos Gilgamesh, legenda tentang Sisut Rus dari Yunani, kisah Aztlan dalam suku Aztek, legenda Atlantis, Deucalion dalam mitologi Yunani, cerita rakyat dari Mesopotamia dan benua Eurasia, legenda India, Cipewa, dan lain-lain. Dalam legenda dan mitologi suku Inka, Unu Pacakuti adalah peristiwa banjir besar yang dikirimkan oleh Viracocha, dewa tertinggi, untuk menghancurkan para raksasa yang jahat. Suku Inka juga mengenal kosmologi yang terdiri dari Ukupaca, dunia bawah atau dunia orang mati, yang terletak di dalam permukaan bumi. Kemudian Kaipaca adalah dunia di mana manusia hidup, dan Hanan Paca, dunia yang lebih tinggi, yang adalah dunia yang ada di atas dunia manusia. Ada juga simbol Cakana atau Inca Cross atau salib Inca, yang adalah simbol dari pohon kehidupan dan pohon dunia. Melalui proses tengah salib pohon kehidupan ini, pemimpin spiritual Inka atau dukun Inka pergi ke dimensi yang lebih rendah atau dunia bawah atau ke dimensi tinggi yang dihuni oleh para dewa untuk menyelidiki penyebab berbagai kemalangan yang terjadi di bumi.